Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin ala ni'matil islam wal iman wal hidayah wa kafa biha ni'mah. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad ibni Abdullah la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Fitri tahun 1445 Hijriah yang berbahagia. Puja dan puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala, Zat yang senantiasa mengawasi kita semua, yang mencukupkan keperluan-keperluan kita, yang menghidupkan dan mematikan kita. Kepadanya lah kita menyembah, kepadanya lah kita mohon ampun, dan kepadanya lah kelak kita akan dikembalikan. Semoga kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai keadaan, baik ketika berdiri, ketika duduk, ataupun ketika kita berbaring, sehingga kita semua tergolong orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kehadirat junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Saya sebagai khatib di sini mengingatkan untuk diri saya pribadi dan juga para jamaah umumnya. Di hari yang fitri ini, mari kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita semua. Karena dengan keimanan dan ketakwaan, kita punya modal ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tidak terasa saat ini kita semua sudah memasuki 1 Syawal. Setelah berhasil melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan rangkaian ibadah lainnya dalam 1 bulan penuh, menahan diri dari segala perbuatan yang bisa merusak nilai-nilai puasa. Saat ini sudah saatnya bagi kita untuk merayakan kemenangan atas ibadah yang telah kita lakukan selama sebulan penuh, yaitu dengan merayakan hari Idul Fitri. Momentum pertama adalah dengan cara memperbanyak bacaan-bacaan takbir dan tahmid, guna mengagungkan asma Allah sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Id yang berbahagia, bulan Ramadan adalah bulan pelajaran pada kita semua. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menghadirkan Ramadan dalam setahun, yaitu sebagai kompas untuk diri kita semua. Apakah tujuan hidup kita sudah sebagaimana seharusnya, atau apakah sebaliknya? Ramadan pula bisa kita jadikan sebagai evaluasi, sebagai pembelajaran. Apakah setahun sebelumnya kehidupan yang kita laksanakan, aktivitas-aktivitas yang kita kerjakan sudah sesuai perintah Allah, sudah sesuai dengan sunnah-sunnah yang dicontohkan Rasulullah, ataukah belum? Maka Allah mendidik kita dalam bulan Ramadan. Allah mewajibkan puasa pada siang harinya dan mensunahkan sholat tarawih pada malam harinya untuk mendidik kita semua. Bagaimana kita banyak melakukan zikir, lebih banyak di bulan lainnya.
Bagaimana kita banyak melakukan tadarus Quran daripada bulan lainnya? Ini merupakan momentum kita membentuk kebiasaan yang baru. Bapak Ibu jamaah masjid sholat Idul Fitri yang berbahagia, seorang dokter bedah, Dr. Maxwell Wells namanya, dia melakukan sebuah penelitian. Ketika seorang pasien dia amputasi tangan dan kakinya karena suatu penyakit, maka dia memperhatikan si pasien itu akan beradaptasi dengan keadaan barunya selama minimal 21 hari. Ketika tangannya diamputasi, hari pertama si pasien mengalami kebingungan, mengalami trauma, karena sebelumnya dia memiliki 2 tangan, setelah diamputasi dia hanya memiliki 1 tangan. Hari kedua masih seperti sehari yang pertama, 3, 4 pun begitu berjalan seterusnya. Tetapi bapak-bapak, ibu-ibu, setelah minimal hari ke-21 dia sudah menunjukkan perbedaan. Dia sudah beradaptasi dengan keadaan barunya, yaitu dengan 1 tangan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, pun bulan Ramadan, setiap hari siang dan malam kita ditempa dengan ibadah-ibadah yang tidak biasa kita lakukan di luar bulan Ramadan. Kita berpuasa, kita sholat malam, sholat taraweh, kita tadarus, kita itikaf di 10 hari terakhirnya. Mudah-mudahan ini menjadikan kebiasaan baru yang akan kita bawa di luar bulan Ramadan. Kita bisa melaksanakan puasa sunnah Senin Kamis atau bahkan puasa Nabi Daud. Ini pun untuk kesehatan kita. Bagaimana para dokter sudah meneliti hubungan antara puasa dengan kesehatan. Masyaallah muslimin rahimakumullah, di hari yang fitri ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita. Bagaimana saudara-saudara kita, keluarga kita, di mana bulan Ramadan tahun lalu, Idul Fitri tahun lalu masih membersamai kita, masih membawa alat tikar, masih membawa sajadah ke masjid ini. Tetapi bulan Ramadan tahun ini, Idul Fitri tahun ini tidak bisa melakukannya. Dan Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk melewati bulan Ramadan, untuk melewati hari Idul Fitri. Maka sudah sepatutnya lah kita bersyukur kepada Allah dan meminta kepada Allah agar mempertemukan kita dengan Ramadan tahun selanjutnya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, sedikit saya bercerita bahwasanya ada saudara kita di belahan bumi sana, di bumi Palestina. Mungkin bapak-bapak, ibu-ibu telah tahu ceritanya dari berbagai media massa, baik media cetak ataupun media online, baik di televisi ataupun di radio dan lain sebagainya. Ada saudara kita yang sedang dijajah oleh kaum Yahudi Israel. Bagaimana Yahudi Israel membumi hanguskan rumah-rumah penduduk kita, rumah-rumah saudara kita di Palestina. Mereka secara acak-acak membom rumah-rumah warga sipil yang tidak berdosa. Bahkan ketika mereka membom rumah-rumah saudara kita, mereka melakukan suatu permainan. Kira-kira mana dulu yang kita bom? 1, 2, 1, 2, 1. Ketika mereka menemukan angka 1, maka rumah yang pertama dibom. Dan mereka tertawa terbahak-bahak ketika rumah itu sudah terbom. Ketika saudara-saudara kita sudah terbunuh, anak kecil, orang tua, muda, semuanya meninggal dunia. Sampai hari ini tidak kurang 33.000 korban telah meninggal dunia dan 75.000 orang yang membutuhkan perawatan medis. Sampai situ saja. Tidak, bapak-bapak, ibu-ibu. Setelah itu mereka memboikot makanan, mereka memboikot sumber kesehatan yang masuk ke negara Palestina. Di setiap perbatasan-perbatasan yang masuk ke wilayah Palestina, mereka melakukan razia. Ketika itu makanan, kita itu medis yang masuk berdonasi dari negara lain, mereka stop, mereka hancurkan makanan dan medis-medis yang diberikan kepada saudara kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah, di sebuah sudut kota Gaza, ada seorang ibu yang sedang memeluk putri kecilnya.
Dia sedang menangis di antara reruntuhan bangunan-bangunan Gaza. Ya Allah, aku ridho ya Allah. Aku ridho kehilangan putriku yang cantik jelita ini. Aku ridho kehilangan senyumannya. Aku ridho kehilangan keceriaannya. Aku ridho melepaskan putri yang aku kandung selama 9 bulan ini. Aku beri dia kasih sayang. Aku beri dia pelajaran. Aku ajari dia cara mengenalmu ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan kini aku ridho melepaskannya ke liang lahat ya Allah ya Rabbal Alamin. Begitulah kira-kira hari-hari yang terjadi di bumi Palestina, di bumi Gaza. Saudara-saudara kita membutuhkan uluran bantuan kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah, di hari yang fitri ini kita jadikan momentum untuk membangun kesadaran akan kemerdekaan bumi Palestina. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi di sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha melihat. Masyaallah muslimin rahimakumullah, Al-Aqsa adalah kiblat pertama umat Islam, dan betapa besar peranannya dalam sejarah perkembangan Islam. Maka setidaknya itu menjadi alasan kita harus ikut berperan aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan saudara kita Palestina. Setidaknya ada 3 hal yang bisa kita lakukan. Yang pertama, doakan mereka. Yang kedua, bantu mereka dengan donasi terbaik kita. Dan yang ketiga, boikot produk-produk yang berafiliasi dengan Zionis Yahudi Israel. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi wa bukratan wa azila. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wal iman wal hidayah wa kafa biha ni'mah. Allahumma shalli ala nabiyina Muhammad ibn Abdullah la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana la taj'alna fitnatan liqaumidh dhalimin wa najina bi rahmatika minal qaumil kafirin. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin.
Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahu ya Ghaffar, pagi ini kami berkumpul di rumah-Mu yang mulia ya Allah, diiringi takbir mengagungkan nama-Mu dengan embun pagi yang masih senantiasa turun membasahi pagi ini ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, kami telah tunaikan puasa yang Kau wajibkan di Ramadan tahun ini, solat malam yang menjadi sunnah Rasul kami, itikaf di 10 hari terakhirnya, zikir dan tadarus yang lebih banyak kami lantunkan. Semoga menjadikan kami orang yang selalu yang Kau janjikan ketakwaan. Allahu ya Ghaffar, izinkanlah kami memohon kepadamu ya Allah ampunanmu ya Allah. Kami tahu kami seringkali lalai terhadap perintahmu. Kami tahu kami seringkali kufur terhadap nikmat yang Kau berikan kepada kami. Betapa sering Kau memanggil kami di setiap 5 waktu sholat yang sudah dijadwalkan, tapi kami tidak mengindahkan perintah itu ya Allah. Betapa sering Kau memanggil kami, tapi kami pura-pura tidak mendengarnya ya Allah. Kami senantiasa sibuk dengan perkara duniawi, padahal kami yakin kematian itu begitu dekat, bahkan lebih dekat dari urat nadi kami. Ya Allah ya Rabbal Alamin, izinkan kami memohon kepadamu kebaikan kepada kedua orang tua kami. Untuk mereka yang masih hidup, berikan umur panjang yang berkah kepada mereka ya Wahhab. Berikanlah kesehatan ya Syifa. Angkat penyakit jasmaniahnya, angkat penyakit rohaniahnya. Berikanlah kepada mereka nikmat iman ya Wahhab. Berikanlah kesenangan di sisa umurnya ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan jika mereka sudah menghadap-Mu ya Allah, kami memohon ampunan untuk mereka ya Allah. Kami yakin alam kubur itu adalah benar. Kami yakin pertanyaan mungkar dan nakir adalah benar. Kami yakin nikmat kubur adalah benar. Kami yakin siksa kubur pun adalah benar. Dan kami yakin surga dan neraka pun adalah benar ya Allah. Jagalah mereka di alam kubur ya Allah. Terangilah kuburnya ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikanlah mereka kenikmatan sebagaimana Engkau memberikan nikmat kepada orang-orang soleh terdahulu ya Allah ya Rabbal Alamin. Berikanlah kepada mereka ampunan-Mu ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan jadikanlah kami orang-orang yang soleh, yang senantiasa berdoakan mereka, yang menjadikan amal yang mengalir senantiasa terus untuk mereka ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Di penghujung Ramadan ini, di 1 Syawal ini, kami mohon kepada-Mu, berikanlah kami umur panjang sehingga kami senantiasa bisa kembali dengan Ramadan tahun depan ya Allah. Tapi jika Engkau berkata lain ya Allah ya Rabbal Alamin, maka mudahkanlah mulut ini untuk mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la Alamin. Kami mohon ampunan kepadamu ya Allah amin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunna minal khasirin. Ya Allah, terakhir kami mohon kepadamu, Engkau telah kumpulkan kami di dunia, kumpulkanlah kelak kami dalam syurga-Mu ya Wahhab. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nun wal qalam as-surun fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.